Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman belajar bahasa Arab sekalian? Nah, teman-teman belajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu ilmu Nahu part 3. Atau ini adalah materi ketiga kita di dalam pelajaran ilmu Nahu. Pada kesempatan kali ini di materi kita akan belajar tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhore, dan fi'il amr. Masing-masing dari fi'il madhi, fi'il mudhore, dan fi'il amr sudah kita jelaskan dan kita sudah tahu pengertian masing-masing. Fi'il madhi adalah kata kerja yang digunakan untuk masa lampau. Fi'il mudhore adalah kata kerja yang digunakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan fi'il amr adalah kata kerja yang digunakan untuk kalimat perintah. Masing-masing contohnya adalah fi'il madhi kataba, fi'il mudhore yaktubu, dan fi'il amrnya uktub. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan studi kita, pembelajaran kita di dalam bahasa Arab, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Makanya teman-teman ditonton terus, jangan sampai ketinggalan dan stay tune. Langsung saja. Fi'il berdasarkan kebutuhannya terhadap objek, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fi'il yang mana apakah fi'il ini membutuhkan suatu objek atau tidak membutuhkan suatu objek untuk menjadikan kalimat sempurna. Untuk menjadikan suatu kalimat ini sempurna, apakah fi'il ini membutuhkan objek atau tidak? Kita akan bahas setelah ini. Yang pertama, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata kerja yang butuh objek, yaitu transitif, dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, intransitif. Contoh dari kata transitif di dalam bahasa Indonesia adalah membuang. Membuang. Jika kita hanya berbicara saya membuang, maka tidak akan paham atau para pendengar sulit untuk memahami perkataan kita. Membuang apa? Membuang di mana? Nah, maka kita harus menambahkan objek. Saya membuang sampah. Yang kedua adalah kata intransitif. Kata intransitif di dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata yang tidak membutuhkan objek, seperti tertidur. Jika kita hanya berbicara saya tertidur, maka para pendengar dan lawan bicara kita akan dengan mudah memahami perkataan kita. Saya tertidur. Saya tertidur. Oke. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata transitif dan intransitif. Begitupun dengan bahasa Arab. Berdasarkan kebutuhannya pada objek, fi'il dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il lazim dan yang kedua adalah fi'il muta'addi. Setelah ini kita akan mengetahui arti atau pengertian masing-masing dari fi'il ini. Marilah kita bahas dari masing-masing fi'il tersebut. Yang pertama teman-teman adalah fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Di dalam bahasa Arab, fi'ilul lazim atau fi'il lazim adalah kata kerja atau fi'il yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Contohnya adalah koma, telah berdiri, dan jalasa, telah duduk. Kedua kata kerja ini secara nalar tidak membutuhkan objek. Misalkan, kumtu, saya telah berdiri. Dan safartu, saya telah berpergian. Di sini ada kesalahan penulisan kalimat. Kumtu artinya saya telah berdiri dan safartu saya telah berpergian. Maka lawan bicara kita atau teman kita akan dengan mudah memahami. Kumtu, ya saya berdiri. Maka kedua kalimat ini sudah sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya disebut keterangan, bukan objek. Contohnya adalah jalastu alal kursiyi. Saya duduk di atas kursi. Kursi di sini bukanlah sebuah objek, melainkan sebuah keterangan. Oke? Contoh yang kedua adalah kumtu alal bilati. Saya berdiri di atas lantai. Kumtu, saya berdiri.
Kalimat kumtu adalah termasuk fiil lazim atau tidak membutuhkan objek, karena kita sudah paham jika kita mendengar kalimat kumtu. Kumtu alal bilati, saya berdiri di atas lantai. Lantai merupakan kata keterangan, bukan objek. Maka di atas kursi. Dan di dalam masjid merupakan keterangan, bukan objek. Kesimpulannya, fiil lazim adalah fiil yang tidak membutuhkan objek sehingga menjadikan suatu kalimat bahasa Arab kalimat sempurna yang dapat dipahami oleh pendengar. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pengertian-pengertian dari fiil lazim. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah fiil muta'addi. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya fiil muta'addi adalah lawannya fiil lazim atau lawan dari fiil lazim. Fiil muta'addi adalah fiil yang membutuhkan objek atau transitif. Yang tadi kita sudah sebutkan, contohnya makan. Contohnya adalah kataba, telah menulis, dan akala, telah makan. Jika kita hanya berbicara tentang kataba atau katabtu atau aktubu, saya menulis, maka pendengar tidak dengan mudah memahami pembicaraan kita. Kataba, katabtu, saya telah menulis. Iya, kamu menulis apa? Akal tuh, saya sudah makan. Iya, kamu sudah makan apa? Maka mereka akan bertanya-tanya. Bila kita membuat kalimat akal tuh, saya telah makan, dan katab tuh, saya telah menulis, maka secara nalar kalimat ini masih membutuhkan objek. Apa yang dimakan, apa yang ditulis, sehingga kita masih perlu menambahkan objek di belakangnya. Contohnya adalah katabtu ar-risalata. Katabtu ar-risalata, saya menulis surat. Jikalau kita hanya menuliskan katabtu, ya kamu menulis apa? Maka kita harus menambahkan keterangan objek di belakangnya, yaitu katabtu risalata, saya menulis surat. Oh, kamu menulis surat. Jadi lawan bicara kita akan sangat dengan mudah memahami perkataan-perkataan kita. Itu adalah fiil muta'addi. Atau contoh lain di dalam kalimat akaltu as-samaka. Akaltu as-samaka, saya telah memakan ikan. Dengan tambahan surat dan ikan, barulah dua kalimat di atas menjadi sempurna. Nah, itulah teman-teman dua contoh dari fiil muta'addi dan fiil lazim, di mana jika ingin menjadikan suatu kalimat sempurna, kita harus menambahkan objek. Teman-teman, itu adalah dua contoh dari fiil muta'addi. Fiil di mana jika kita ingin menjadikan suatu kalimat sempurna, kita harus menambahkan objek di setiap kalimatnya. Seperti contoh di atas, objeknya adalah surat dan juga ikan. Jika tidak ada kata surat dan jika tidak ada kata ikan, maka dua kalimat di atas akan menjadi kalimat yang mengambang dan sulit dipahami oleh para pendengar. Akaltu, katabtu. Akaltu, iya kamu makan apa? Kamu makan apa? Katabtu, iya kamu menulis apa? Saya tidak tahu kamu menulis apa dan saya tidak tahu kamu makan apa. Dan jika kita menambahkan akaltus samaka, saya telah memakan ikan. Nah, berarti kamu telah memakan ikan. Saya sekarang tahu bahwasanya kamu tadi makan ikan. Katabtur risalata, saya menulis surat. Nah, sekarang saya tahu bahwasanya kamu tadi sudah menulis surat. Apakah fiil lazim dan fiil muta'addi memiliki ciri khusus sehingga bisa dibedakan? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana kita membedakan antara fiil lazim dan fiil muta'addi. Apakah ada perbedaan di dalam segi tulisan? Teman-teman perlu diketahui bahwasanya secara bentuk tulisan tidak ada bentuk tulisan khusus untuk fiil lazim maupun fiil muta'addi. Pertama-tama kita perlu mengetahui makna dari fiil tersebut. Setelah itu baru menggunakan nalar kita, apakah kata tersebut membutuhkan objek atau tidak, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu khulasoh atau suatu inti dari pembahasan kita, yaitu yang pertama adalah fiil yang membutuhkan objek atau tidak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fiil lazim dan fiil muta'addi. Fiilul lazim adalah fiil yang tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah koma, berdiri. Dan fiil muta'addi adalah fiil yang membutuhkan objek. Contohnya adalah akala atau akaltu.
Yang kedua adalah fiil lazim dan fiil muta'addi tidak memiliki ciri-ciri khusus di dalam tulisan. Jadi, jika kita ingin mengetahui apakah fiil ini adalah fiil muta'addi atau fiil lazim, kita harus mengetahui maknanya terlebih dahulu dan barulah kita menggunakan nalar kita menentukan apakah fiil ini termasuk ke dalam fiil lazim dan fiil muta'addi. Teman-teman, sekian pembahasan kita di dalam pembagian fiil menurut membutuhkan objek atau tidak. Pada pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis fiil yang lain. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, bisa menonton video sebelumnya agar lebih mudah memahami bahasa Arab dan jangan lupa untuk stay tune video selanjutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.